غرباء غرباء غرباء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamun ala rasulillah. Pada hakikatnya, terapi sihir diselaraskan dengan jenis gangguan dan metode sihir yang digunakan. Misalnya jika sihir itu menggunakan metode buhul pendam, maka terapinya bisa menggunakan ikan lele yang dimasak sedemikian rupa. Jika sihirnya dilarutkan melalui minuman atau makanan, maka terapinya bisa menggunakan madu dan susu sapi murni yang sudah diruqyah dan seterusnya. Namun pada pembahasan dasar yang ada di buku ini, penulis hanya akan menyebutkan langkah umum dalam pencegahan dan tindakan pengobatan gangguan sihir. Sebelum kita membahas cara pencegahan dan pengobatan umum gangguan sihir, ada baiknya kita mengenali terlebih dahulu tentang ciri-ciri sihir yang disebutkan para ulama di dalam kitab-kitab yang mereka tulis. Penulis merangkum ciri-ciri orang terkena sihir adalah sebagai berikut. 1. Sakit kepala berkepanjangan tanpa ada hasil diagnosis medis yang jelas. 2. Rambut rontok hingga hampir botak. 3. Perut tiba-tiba membusung. 4. Mengalami gatal hingga sakit kulit yang parah dalam jangka waktu yang sangat cepat. 5. Muncul penyakit yang datang pada jam-jam tertentu. Misalnya hilang kesadaran, kesurupan atau tubuh mendadak kaku, tidak bisa digerakkan di jam-jam aktivitas kerja dari jam 5 pagi sampai jam 3 sore. Tujuannya agar karirnya jatuh dan tidak bisa mencari nafkah. Setelah lewat dari jam 3, kondisinya normal kembali. Ada juga yang dibuat batuk-batuk, muntah-muntah atau diare dari menjelang maghrib hingga azan subuh agar kualitas tidurnya terganggu, tidak bisa istirahat dan akhirnya stres. 6. Mengalami impotensi mendadak ketika hendak mendatangi istrinya. Demikian juga sebaliknya, istri tiba-tiba keluar darah saat suaminya hendak mendatanginya. Kasus seperti ini disebut dengan sihir rab. Tujuan puncaknya adalah perceraian. 7. Toko dan tempat usaha terlihat selalu tutup oleh para pelanggan. 8. Makanan cepat basi, muncul belatung pada nasi yang baru dimasak, dan muncul hewan-hewan yang merugikan seperti kecoa, kelabang, ular, tikus, kutu tinggi, atau semut yang gigitannya membuat panas dan gatal di kulit. 9. Mimpi terbang, dikejar-kejar orang tak dikenal, diteror hewan buas, mimpi di kuburan, tempat yang gelap, mimpi tenggelam, berada di area perairan dan lain-lain. 10. Muncul suara letupan keras di atap atau suara pasir yang ditaburkan pada malam-malam tertentu. 11. Muncul bau-bauan yang aneh di sekitar rumah tanpa ada sumbernya. Demikian 11 tanda khusus yang dirangkumkan oleh penulis berdasarkan penjelasan ulama dan pengalaman pribadi penulis ketika menangani pasien-pasien yang terduga kuat terkena gangguan sihir. Penulis berharap tidak ada pembaca yang mendiagnosis diri sendiri dan menyimpulkan penyakit dengan tergesa-gesa setelah membaca tanda-tanda yang disebutkan oleh penulis, karena menyimpulkan sesuatu tanpa ilmu yang memadai justru akan menambah penyakit dengan was-was berlebih. Konsultasikan keluhan Anda ke peruqyah terdekat atau ke tim penulis di Arsyada Yadaka Indonesia pada nomor-nomor kontak adminnya. Pencegahan dari gangguan sihir. 1. Rutin membaca surah Al-Baqarah dan Ali Imran secara keseluruhan, boleh dibaca secara bertahap dalam beberapa hari. 2. Rutin membaca zikir pagi dan zikir petang. 3. Rutin membaca kalimat ini sebanyak 100 kali setiap hari, yaitu La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 4. Memakan kurma ajwa 7 butir di awal pagi. 5. Menjaga wudhu khususnya ketika menjelang tidur. 6. Istiqamah bangun malam dan mendirikan sholat malam. Untuk mengobati sihir, Raqi menambahkan bacaannya dengan ayat-ayat khusus pembatal sihir seperti 1. Al-Fatihah, 2. Al-Baqarah ayat 102-103, ketiga Al-Baqarah ayat 255 sampai 257, keempat Al-Baqarah ayat 284 sampai 286, kelima surat Al-A'raf ayat 117 sampai 122, keenam surat Yunus ayat 81 sampai 82, ketujuh surat Toha ayat 69, kedelapan surat Al-Furqan ayat 23, kesembilan Al-Ikhlas, kesepuluh Al-Falaq, kesebelas An-Nas. Setelah membaca semua ayat-ayat ruqyah untuk menghilangkan sihir, sentuhlah pusar marki dengan tangan kanan atau sentuhlah pusar pasien dengan tangan kanan. Kemudian bacalah surah Fussilat ayat 40 sampai 42. Reaksi yang timbul biasanya akan sangat mual dan langsung muntah-muntah. Jika tiba-tiba pasien muntah darah atau muntah berwarna hitam pekat,
muntah berwarna kehijauan atau kuning pekat, maka jangan khawatir, itu tanda bahwa sihir telah musnah. Pengalaman pribadi penulis, ketika melakukan hal tersebut, pasien muntah-muntah hebat yang di dalam muntahannya terdapat gulungan rambut. Alhamdulillah, setelah itu pasien pulih dan sehat seperti sedia kala, tidak ada gangguan yang dirasakan lagi. Bagaimana jika tidak ada reaksi mual dan muntah? Jika tidak ada reaksi muntah, maka insya Allah sihir bisa keluar dengan cara-cara yang lain. Ada yang melalui darah dengan cara dibekam, melalui buang air besar, melalui banyak buang air kecil, sendawa, atau hilang begitu saja tanpa terlihat jejak keluarnya. Semua program pengobatan khusus dilakukan dengan sabar, istiqomah, ikhlas, dan disiplin. Kedepankan sikap optimis dan jangan putus asa dari rahmat Allah sampai Allah mengantarkan pertolongannya yang maha kuat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.